Shalom sahabat WB. Renungan harian pada hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 bertemakan Mata Hati yang Terang. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang terus-menerus berlimpah dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak berhenti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur. Bapa, tolonglah kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Sahabat WB, setelah kita membaca dengan teliti firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan memahami apa isi hati Tuhan kepada kita hari ini. Apa yang selalu diminta oleh Rasul Paulus kepada Tuhan untuk jemaatnya, dan apa manfaat roh hikmat dan wahyu. Kita dapat bersama-sama mengulang kembali membaca ayat ke-17. Kemudian apa yang terjadi ketika mata hati kita terang? Sahabat WB dapat membaca kembali pada ayat ke-18. Sahabat WB, kekecewaan yang terjadi di masa lalu seperti tidak dituruti oleh orang tua ketika minta sesuatu dengan dalih belum ada uangnya, bisa menyebabkan sulit mempercayai Tuhan saat merasa jawaban doa tidak dikunjung dijawab. Keraguan kita akan Tuhan tidak akan sama sekali mengurangi besar kuasa-Nya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengenai betapa hebatnya kuasa Allah dalam kehidupan umat-Nya, terutama bagi mereka yang percaya. Ketika kita tidak percaya atau meragukan kuasa-Nya, maka kita kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan kuasa-Nya yang hebat. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu berdoa supaya Tuhan memberi jemaatnya roh hikmat dan wahyu, serta menjadikan mata hati kita terang, supaya dapat melihat kekayaannya, kemuliaan dan kuasanya yang jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan dan penguasa kerajaan. Sahabat WB,
apakah doa itu menjadi doa kita juga? Ataukah selama ini justru kita hidup dalam keraguan akan kuasanya karena beberapa kali mengalami kekecewaan? Mari kita membuang semua keraguan kita dan percayalah supaya engkau bisa melihat manifestasi kuasa, kemuliaan dan kebesarannya dalam hidup sehari-hari kita. Sahabat WB, sebelum kita membagikan apa yang menjadi berkat yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita hari ini kepada rekan-rekan kita maupun kelompok pemuritan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini lewat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh belajar untuk membuka hati kami, membuka mata hati kami yang terang ini Tuhan. Karena kami percaya pengenalan akan Tuhan menjadikan mata hati kami lebih terang lagi untuk mengalami dan memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, tidak hanya membaca maupun merenungkan saja. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat berkomitmen terus ya Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.